Malam adik-adik, apa kabar adik-adik semua pada hari ini? Sudah mandi semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah wangi, Pak. Sudah, Pak. Iya, Ini, Sudah, Pak. Pak. ya Desi paling semangat. Oke, di kesempatan pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa kepada Ketua Kelas, Saudari Jayanti. Bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Bisa, Pak. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadir, Bapak harapkan menghidupkan mikrofonnya dan bilang hadir ya. Bapak mulai dari nomor absen yang pertama. Luhdita Febrianti. Hadir, Pak. Oke, kemudian yang kedua ada Putu Jayanti. Hadir, Pak. Oke, semangat sekali. Kemudian yang ketiga ada Rusmi. Hadir, Pak. Oke. Yang keempat ada Vini. Hadir, Pak. Yang kelima ada Feby. Hadir, Pak. Oke, terus Nadia. Hadir, Pak. Semangat sekali ya. Terus yang ketujuh ada Nur Khalifah. Hadir, Pak. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Desi. Hadir, Pak. Oke. Yang berikutnya ada Tika. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir ada Yuvita. Hadir, Pak. Nah, ada yang belum Bapak sebutkan? Sudah semua ya? Tidak ada, Pak. Pak. Oke. Baik, langsung saja Bapak akan bahas materi untuk pembelajaran hari ini ya. Yaitu tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Oke. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Nah, dalam kegiatan perekonomian, teori perilaku konsumen menerangkan perilaku konsumen atau pembeli dalam mengelola pendapat atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa berdasarkan besarnya kepuasan dari suatu barang tersebut. Nah, di sini Bapak akan tunjuk siapa ya? Jayanti. Coba bisa sedikit saja mendeskripsikan teori perilaku konsumen tersebut. Bisa, Pak. Oke, bisa. Teori Kemudian, oh ya, maaf, untuk share screen PowerPoint-nya untuk Saudari Feby, apakah bisa Bapak minta tolong? Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Oke, terima kasih ya. Teori perilaku konsumen itu mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, Pak. Oke, betul sekali. Kemudian, nah Bapak akan lanjut. Seperti yang dikatakan Jayanti tadi, itu adalah suatu deskripsi dari teori perilaku konsumen tersebut. Kemudian ada pengertian dan tujuan konsumsi. Sudah terlihat, Saudari Feby, apakah sudah? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik Pak. adik-adik. Kemudian Bapak lanjut ke pengertian dan tujuan konsumsi adik-adik. Nah, konsumsi diartikan sebagai memakai atau menggunakan, atau memanfaatkan barang dan jasa. Sedangkan secara ekonomi, konsumsi ialah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh kepuasan setinggi-tingginya untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini Bapak akan tunjuk siapa ya untuk bisa mendeskripsikan manfaat dan nilai suatu barang. Coba Bapak akan tunjuk Saudari Feby, apakah bisa bantu Bapak untuk menjelaskan deskripsi manfaat dari suatu barang? Saudari Feby.
Apa Pak? Nggak kedengeran. Ya, coba Saudari Feby bantu Bapak untuk mendeskripsikan manfaat dan nilai dari suatu barang. Sebentar Pak. Ya, sambil menunggu Feby, Bapak akan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang teori tingkah laku. Nah, sedikit Bapak jelaskan, pendekatan nilai guna atau kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh yang diukur secara kuantitatif dengan suatu tujuan atau utility, diartikan sebagai kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, nilai guna dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah nilai guna total dan yang kedua adalah nilai guna marginal. Kemudian di sini akan Bapak jelaskan, yaitu berdasarkan prinsip puas dan tidak puas dikemukakan oleh hukum Gosen. Adapun utilitas dari untuk Yustika Dewi, ya mau izin ke toilet. Oke. Kemudian utilitas dari peminum air dapat dinyatakan dalam angka. Ini disebutkan dari hukum Gosen tersebut. Kemudian misalnya pada saat adik-adik nih pertama kali minum air, tingkat kepuasan atau utilitas adik-adik itu mencapai nilai 6 util. Selanjutnya pada saat adik-adik meminum air dalam gelas kedua, nilai tingkat utilitas adik-adik menjadi 11 util. Demikian juga pada saat adik-adik meminum air gelas ketiga, nilai tingkat utilitas adik-adik lagi menjadi 15 util. Nah, selanjutnya secara berturut-turut untuk gelas keempat, nilai tingkat utilitas menjadi 18 util. Untuk gelas kelima, nilai tingkat utilitas menjadi 20 util. Untuk gelas keenam, tingkat utilitas menjadi 21 util. Kemudian untuk gelas ketujuh juga nilai tingkat utilitas 21 util. Nah, demikian hukum Gosen 2 tidak dapat dipungkiri. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak ada batasnya atau tidak terbatas. Kemudian manusia memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang sangat penting sampai kebutuhan yang kurang penting. Mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan yang bersifat tersier atau yang mungkin banyak yang orang-orang yang berlimpah harta itu baru dia bersifat tersier atau menganggap uang itu sebagai hal yang gampang. Kemudian untuk hukum Gosen mengemukakan lagi teorinya yang dikenal dengan hukum Gosen 2 yang menyatakan jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan terbagi jenis beberapa barang dengan tingkat pendapatan dan harga yang dari barang tertentu. Konsumen jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsinya. Pada saat rasio marginal atau utility atau MU bisa disingkat, perbandingan harga sama dengan untuk semua barang yang dikonsumsinya. Kemudian coba Bapak akan tanyakan kembali tentang apa sih kesimpulan yang singkat dari hukum Gosen tersebut. Bapak akan tunjuk kepada Saudari Nurholifah, apa bisa bantu Bapak? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Baik, hukum Gosen di sini adalah kaidah dalam ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi, di mana hukum Gosen pertama merupakan generalisasi dari fakta berdasarkan pengalaman. Nah, jika pemuasan keperluan terhadap suatu jenis benda tertentu dilakukan secara terus-menerus, maka kenikmatannya akan secara terus-menerus berkurang sampai akhirnya mencapai suatu kejenuhan. Nah, misalnya contoh, tadi seperti yang Bapak katakan, misalnya kita sedang selesai berolahraga. Nah, setelah selesai olahraga kita minum. Nah, pada tegukan air pada gelas pertama, maka kenikmatan tersebut akan terasa nikmat begitu kita minum. Nah, begitu selanjutnya, jika kita minum pada tegukan gelas kedua, maka kenikmatan tersebut akan berkurang. Begitu pula selanjutnya, jika kita minum pada tegukan gelas ketiga, maka kenikmatannya
akan terus-menerus berkurang sampai akhirnya kita mencapai pada titik suatu kejenuhan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Sangat jelas sekali yang dijelaskan oleh Saudari Nurholifah tadi. Kemudian untuk Saudari Feby, apakah sudah bisa menjelaskan atau mendeskripsikan manfaat dari suatu nilai dari suatu barang tersebut kepada Saudari Feby? Bisa, Pak. Oke. Coba bantu Bapak ya, Saudari Feby, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan manfaat dari nilai suatu barang. Baik, Pak. Jadi manfaat dari nilai suatu barang itu merupakan secara ekonomi konsumsi ialah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna apa nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuannya di sini konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keputusan setinggi-tingginya untuk mencapai kemakmuran. Sudah, Pak. Oke, sudah bagus. Makasih Feby ya sudah membantu Bapak. Nah, kemudian Bapak lanjut untuk nah, mungkin dari adik-adik ada yang mungkin masih nggak terbayang nih. Bapak kasih contoh ya. Bapak akan kasih contoh siapa ya? Nadia, contohnya. Seumpamanya nih, Nadia mempunyai penghasilan 600.000 seumpamanya ya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya selama 1 bulan diperlukan 750.000. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhannya dengan baik, maka Nadia perlu membuat tabel pemuasan kebutuhan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal dari data jenis kebutuhan yang harus dipenuhinya, misalnya nih, makanan, pakaian, perumahan, bisa disebut juga dengan sandang, pangan, dan papan, dan juga kesehatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara vertikal diurutkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, itu ya berdasarkan jenis dan jumlah kebutuhannya. Kemudian dibuatkan nilai kepuasan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, kemudian dari contoh Nadia tersebut, Bapak akan menjelaskan kembali seperti yang dibilang siapa namanya Nurholifah. Jadi suatu kepuasan itu bila diulang-ulang kembali itu akan mencapai yang namanya titik kejenuhan. Sekali dua kali kalau kita meneguk air semuanya kita pas olahraga itu memang tidak tidak belum merasa bosan seperti itu. Kemudian untuk tegukan yang keempat itu perut sudah mulai terisi, kemudian nafsu untuk minum air sudah mulai hilang. Nah, di sana akan mencapai titik kejenuhan yang secara garis besar sudah dijelaskan pada hukum Gosen yang kedua tadi. Nah, kemudian pada teori tingkah laku tadi, pendekatan nilai guna atau kardinal itu didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang diukur secara kuantitatif, bukan kualitatif, dengan satuan tertentu atau utility. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pada hukum Gosen 2 itu mengungkapkan lagi teorinya yang dikenal dengan hukum Gosen 2 yang menyatakan jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan dan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility, atau teman-teman atau adik-adik bisa mensingkatnya dengan istilah MU. Berbanding terbalik dengan harga yang sama dengan semua barang dan jasa yang dikonsumsi atau dinikmatinya, seperti itu. Kemudian sekian ya pemaparan materi untuk Bapak
paparkan pada hari ini. Kemudian untuk kesimpulannya, coba Bapak akan tunjuk siapa ya? Saudari Dita, apakah bisa ya, menarik kesimpulan dari materi yang telah Bapak paparkan tadi? Bisa, Pak. Oke, silakan Saudari Dita. Dari pemaparan materi tentang perilaku konsumen dan produsen ini terdapat konsumen merupakan teori perilaku konsumen yang menerangkan perilaku konsumen. Nah, di mana teori ini terdapat teori tingkah laku. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal, di mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Dan beberapa prinsip puas dan tidak puas dikemukakan oleh hukum Gosen. Seperti itu, Pak. Kesimpulan dari saya. Oke. Jadi ingin Bapak tambahkan lagi, sudah bagus untuk Saudari Dita, terima kasih ya. Jadi di sini ingin Bapak sempurnakan tadi untuk apa kesimpulan pada mata pelajaran untuk hari ini, yaitu perilaku konsumen dalam kegiatan perekonomian atau teori perilaku konsumen menerangkan perilaku konsumen atau pembeli dalam mengelola pendapat untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa berdasarkan besarnya kepuasan dari suatu barang tersebut. Nah, pengertian dari tujuan konsumsi itu adalah diartikan sebagai memakai, menggunakan, dan memanfaatkan barang sedemikian rupa dan semaksimal mungkin. Kemudian teori tingkah laku. Nah, pendekatan nilai guna atau kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang diukur secara kuantitatif dengan satuan tertentu. Kemudian yang terakhir mengenai hukum Gosen 2, yaitu menyatakan manusia memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang sangat penting sampai kebutuhan yang kurang penting atau tidak penting, mulai dari kebutuhan primer kemudian sampai kebutuhan yang bersifat tersier. Nah, seperti itu. Jadi Bapak kembali tekankan lagi pada kebutuhan primer itu kan bersifat kebutuhan yang harus dimiliki di pihak yang kedua, atau mulai dari sandang, pangan, dan papan, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan yang bersifat tersier, Bapak jelaskan tadi, itu seperti barang-barang mewah atau mahal yang hanya sebagian orang yang bisa atau mampu memiliki dari barang-barang yang bersifat tersier tersebut. Kemudian untuk materi yang Bapak paparkan sekarang ini itu sudah sudah mau selesai. Untuk pertemuan kita minggu depan, Bapak akan beri tugas kepada adik-adik semua untuk mencari teori tentang contoh hukum Gosen 2. Bapak harapkan satu dari kalian itu contoh hukum Gosennya berbeda-beda, agar adik-adik mampu mengkolaborasikan hukum Gosen 2 dengan teman adik-adik di dalam kelas ini. Tidak tidak sama dengan satu dengan yang lain. Oke. Kemudian Tugasnya untuk Pak. tugasnya dikumpul minggu depan, dikerjakan mandiri di double folio minimal 1 lembar. Tulis tangannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sekian pemaparan materi pada pembelajaran hari ini. Bapak cukup sampai di sini. Nah, karena kita memulai pembelajaran tadi dengan doa, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa juga. Kepada Saudari Tujayanti, bisa bantu Bapak sekali lagi untuk menutup
pembelajaran pada hari ini dengan doa. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua. Jangan lupa beristirahat, ini sudah larut malam, supaya besok bisa belajar untuk lebih giat lagi. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, Pak. Malam.